Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk. Alhamdulillah, kalau masuk semua. Masuk semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, dari kalian ini sudah terbentuk kelompok. Ini sesuai dengan kesepakatan yang kemarin, kelompoknya apa berubah? Tidak sesuai ya. Alhamdulillah kalau sudah sesuai, berarti kita masuk kepada materi tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari menggunakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel secara benar. Ya, di sini Bapak punya video, coba kalian perhatikan video berikut. Ini sudah berbentuk kelompok sesuai yang diarahkan kemarin ya. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah hebat. Kalau sudah terbentuk kelompok, dari setiap kelompok sudah terbentuk. Ini kelompok berapa? Satu. Ya. Ini kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Berarti ada 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Ya. Coba kalian perhatikan video berikut. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan linier. Pak Arif adalah seorang driver taksi online. Ketika jam pulang sekolah, ia selalu siap untuk mengantar siswa pulang. Ia harus mengantar siswa putra kembali ke asrama putra dan siswa putri kembali ke asrama putri. Sayangnya, hanya ada 3 tempat duduk yang tersedia untuk penumpang di mobilnya. Jika kita misalkan X adalah banyaknya siswa putra yang ia antar, maka nilai X tidak mungkin negatif. Nilai X pasti lebih dari atau sama dengan 0. Demikian juga, jika kita misalkan Y adalah banyaknya siswa putri yang ia antar, maka nilai Y tidak mungkin negatif juga. Nilai Y pasti lebih dari atau sama dengan 0. Mengingat kapasitas mobil yang terbatas, maka paling banyak 3 siswa yang bisa ia antar pulang. Mari kita lihat bagaimana cara Pak Arif melakukan pekerjaannya. Pak Arif bisa saja mengantar 1 siswa putra dan 2 siswa putri. Atau sebaliknya, 2 siswa putra dan 1 siswa putri. Bisa juga 3-tiganya siswa putra yang ia antar. Atau barangkali 3-tiganya siswa putri. Jika tidak semua kursi terisi penuh, bisa juga ia mengantar 1 siswa putra dan 1 siswa putri.
Atau barangkali hanya ada satu penumpang saja yang ia antar, yaitu siswa putri, atau satu siswa putra sendirian. Bisa juga mengantar dua siswa putri yang kembar, atau dua siswa putra yang kembar. Bahkan pernah juga Pak Arif tidak dapat penumpang sama sekali karena ia terlambat menjemput. Mudah-mudahan Pak Arif dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan siswa dapat sampai di asrama dengan selamat. Nah, sudah kalian pahami dari video tersebut? Ya. Ya. Ada berapa persamaan dari video tersebut? Ada berapa persamaan? Ada yang tahu? Ada yang tantangan? Ada Pak. Ya. Ada dua variabel, yaitu misalkan E dan Y atau bisa satu variabel. Ya, namanya siapa? Imam Al-Fahmi. Ya, bagus. Imam Al-Fahmi. Nah, berikutnya ada yang lain? Pertanyaan kedua, apakah dari video tersebut mempunyai variabel? Variabel apa saja itu? Ya, silakan, Ori. Variabel apa saja itu? Variabel X dan variabel Y. Ya, ada dua variabel. Jadi untuk sistem pertidaksamaan linier ini membahas tentang persamaan yang mempunyai dua variabel. Karena pertidaksamaan nanti akan memunculkan apa namanya himpunan penyelesaian. Nah, berikut ini. Nah, dari tayangan video berapa banyak taksi itu membawa siswa putra dan putri? Ada yang tahu berapa banyak? Kalau kalian tadi memahami, mendengarkan, maka kalian akan paham. Ayo, rembukan dengan kelompoknya yang bisa angkat tangan. Ya, siapa? Angkat tangan dulu, baru ya. Silakan anak jemaat. 3 orang siswa putra saja, yaitu X sama dengan 3. Ya. Pertama dari anak zaman ada 3 orang siswa. Ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Bildan. 3 orang siswa putra saja, yaitu Y. Pertama 3 orang putra saja. Ya. Yang kedua 3 orang putri saja. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ada yang lain yang mau menambahkan? Ya, silakan. 3 orang siswa putra yang kembar yaitu 2. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Apa? 2 orang siswa putri dan 1 orang siswa putri, yaitu X tambah 2Y. Ya, kalau dibuatkan matematikanya 2X plus Y. Ya. Ada lagi yang lain? Nomor ini belum. Paham enggak ini? Ayo. Ya, silakan. 2 orang siswa putri yang kembar yaitu 2Y. Ya. Pernahkah taksi online tersebut tidak membawa siswa? Nah, berarti pada tersebut berarti kosong ya. Kosong maksudnya di situ terletak pada titik berapa? Ya, 0,0 bagus. Ini ya. Berikutnya, pengertian pertidaksamaan linier 2 variabel. Ya, pengertiannya dari permasalahan yang tadi ada X, ada Y ya. Ada titik 0,0 ya. Maksudnya itu apa Pak? Nah ini
Pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Perhatikan pertidaksamaan linier dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus BY lebih besar dari C. AX plus BY kurang dari C. AX plus BY lebih besar sama dengan C, atau AX plus BY kurang dari C. Dengan X dan Y merupakan variabel, A dan B merupakan konstanta. Contohnya X plus Y kurang dari sama dengan 4. Nah, dan ini X plus Y dia kurang dari sama dengan 4, ya. Ini merupakan pertidaksamaan, contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jika 3x min 2y kurang dari sama dengan 24 juga merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Demikian pula dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah X lebih besar dari 2? Ya. Buktinya seperti ini. X plus Y. Mana barusan itu X lebih besar sama dengan 2. Itu merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Buktinya bisa dibuat dua variabel seperti ini. Nah, ada konstanta, ada variabel X plus, karena Y-nya 0 tadi tidak terlihat, akan dikalikan dengan 0, lebih besar sama dengan 2. Itu buktinya. Nah, jika seperti ini, apakah X kuadrat plus 2Y lebih besar sama dengan 0? Tidak. Nah, ini baru tidak. Bukan apa namanya? Bukan sistem bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa? Buktinya Pak, karena mempunyai pangkat karena mempunyai pangkat, merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. X plus Y. Mana barusan itu X lebih besar sama dengan 2. Itu merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Buktinya bisa dibuat dua variabel seperti ini. Ada konstanta, ada variabel X plus, karena Y-nya 0 tadi tidak terlihat, maka dikalikan dengan 0, lebih besar sama dengan 2. Itu buktinya. Nah, jika seperti ini, apakah X kuadrat plus 2Y lebih besar sama dengan 0? Tidak. Nah, ini baru tidak. Bukan apa namanya? Bukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa? Buktinya Pak, karena mempunyai pangkat karena mempunyai pangkat 2. Karena mempunyai pangkat 2 itu bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Buktinya dan ini pertidaksamaan kuadrat dua variabel bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Dan ini karena pangkat tertinggi variabel X dan Y pada pertidaksamaan tersebut adalah 2, bukan 1. Ya, perhatikan ini gambar garis batas pertidaksamaan, ya ini garis AX plus BY sama dengan Z.
pilih sembarang titik uji U X1, Y1 di luar garis, memasukkan nilai X1 dan Y1 pada pertidaksamaan. Apabila pertidaksamaan itu nilai benar, maka daerah yang memuat titik U X1, Y1 merupakan daerah hitungan penyelesaian. Ditandai dengan hitungan penyelesaian dengan arsiran. Contohnya, nah di sini X lebih besar dari 2. Ya, X lebih besar dari 2. Maka X2 nya ini terletak pada suku X ditarik garis putus ke atas. Ya, garis dibuat putus-putus karena ini perhatikan, garis dibuat putus-putus karena tanda yang digunakan lebih besar, bukan lebih besar sama dengan. Ya, daerah kanan di atas karena X lebih besar daripada 2. Kenapa asalnya kanan? Karena X lebih besar daripada 2. Contoh yang kedua, titik potong 2X plus Y kurang dari sama dengan 5. Garis batasan 2X plus Y sama dengan 5. Titik potong sumbu X. Misalkan kalau mencari titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Dan ke substitusi, dimasukkan ke persamaan tersebut, maka memotong sumbu X di 5/2. Titik potong sumbu Y berapa? Titik potongnya berapa? 0,5. Jadi 0,5. X-nya terletak pada 0, Y-nya terletak pada angka 5 di sini. Nah, jika 5/2 berarti X-nya terletak pada 5/2 di sini, koma 0 terletak pada situ. Berikutnya, tentukan daerah hitungan penyelesaian dari min 2X min Y lebih besar sama dengan 2. Langkah penyelesaiannya gambar garis min 2X min Y dan 2. Terus ambil titik uji P 0,0 diperoleh hubungan min 2,0 min 0 sama dengan 0 kurang dari 2. Maka gambarnya seperti ini. Titik potong dari berapa? 0,0 dari 0,2 dan 1. Maka sistem pertidaksamaan linear dua variabel, sistem terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel terbentuk dari dua persamaan. Jadi nantinya akan membentuk dua garis. Nah, contohnya seperti ini. Ada batasan. Jika ada batasan X lebih besar daripada 0. Apakah ini merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? A plus 2B lebih besar sama dengan 4. Apakah merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Ya, karena katanya 1 ya. Tapi kalau ada tanda gabungan seperti ini, maka ini bukan pertidaksamaan karena variabelnya tidak sama. Ada apa saja? X dan Y dan A dan B. Jika kalian dapat grafik himpunan penyelesaian, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 20 untuk X, dan Y kurang dari sama dengan
R itu himpunan bilangan real. Langkah-langkahnya, gambarlah masing-masing grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang berbentuk sistem pertidaksamaan linier variabel itu. Irisan dari ketiga grafik merupakan himpunan penyelesaian. Jadi soalnya ini adalah 4E plus 5Y kurang dari sama dengan 20. Ya, 4E plus 5Y kurang dari 20. Maka pada gambar grafik terdapat dua titik pertama 5,0 dan titik kedua 0,4. Pada 5,0, ya dari 5,0 dan 5,4 dicarikan suatu garis. Nah, karena lebih besar daripada 0, maka arsiran dari sumbu E ke atas, dari sumbu Y ke kanan. Nah, karena sudah terbentuk kelompok, maka Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian. Nah, ini kelompok ketiga yang akan dikerjakan. Pada LKPD terdapat 3 soal. Kelompok kedua LKPD-nya ya, coba kalian setiap kelompok itu kerjakan, diskusikan dengan temannya. Nah, coba kalian kerjakan. Kalian tulis di LKPD kalian seperti itu. Itu akan membuat jawaban pada LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Yang jika membutuhkan kalkulator, silakan bukan HP kalian. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Robot ini bisa? Ya. Robot ini bisa? Bisa. Mana jawabannya? Dari sini, ya, ya, jadi paham dalam menjawabnya. Nah, kalian bisa dikomunikasikan dengan kelompoknya. Ya, halo. Semangat. Gimana belajarnya hari ini? Bagus. Ya, alhamdulillah. Nah, dari permasalahan pertama, kelompok mana yang tidak untuk menentukan bisa? Ya.
jawaban kelompok berapa ini? Nah, kelompok 2. Ini kelompok nanti itu kelompok 1 ya. Iya ya. Ya. Ini kelompok 4 ya. Yang lagi maju sekarang ya. Ditentukan dengan jawaban temannya dari kelompok lain, ditentukan dengan jawaban temannya yang di depan. Nah, bisa dibacakan dalam Jawaban KPB soal nomor 1. Langkah 1, misalkan X adalah banyaknya mobil yang diparkir dan Y adalah banyaknya mobil yang diparkir. Langkah 2, 6X 24 Y kurang lebih 360. Tambah Y kurang lebih 30. Lebih besar sama dengan dengan 0. Y Y lebih besar sama dengan 0. langkah-langkahnya, Langkah 3, kesimpulannya juga. ketidaksamaan pertama membatasi luas lahan parkir yang dibutuhkan untuk mobil dan bus. Yang kedua, ketidaksamaan kedua membatasi jumlah kendaraan yang dapat diparkir. Yang ketiga, ketidaksamaan ketiga dan keempat memastikan bahwa X dan Y adalah bilangan positif. Nah, dari jawaban teman kalian ada yang mau ditanyakan? Ada. Nah, apakah sudah menjawab dari soal ini? Tentu kan sistem pertidaksamaan dari kasus di samping. Apakah ini sudah berbentuk persamaan? Ya. Dan kesimpulannya juga ya. Nah, langkah pertama permisalan, langkah kedua langkahnya dalam bentuk matematikanya, di mana ada soal cerita menjadi soal matematika. Jawaban matematika dari soal cerita menjadi jawaban matematika. Langkah ketiga kesimpulan. Ya, karena tidak ada yang mau ditanyakan, silakan kesimpulan di belakang buku. Terima kasih waktunya. Nah, kasih obrol dulu berdalam. Nah, dari pelajaran hari ini apa yang kalian dapat simpulkan? Ya, kalian sudah paham tentang yang namanya variabel. Di mana pertidaksamaan linier itu ada dua variabel, ya kan? Ya. Variabel X dan variabel Y. Apalagi terdapat dua variabel X dan Y. Ya. Yang kedua apa? Terdapat himpunan penyelesaian yang diaksir, ya. Ketiga, kalian bisa menggunakan yang namanya aplikasi geometri. Yang ketiga, yang kedua. Ya, itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mencari nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca Hamdalah. Saya akhiri pelajaran ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.